Ya, pemirsa, kecelakaan dari bus SMK Lingga Kencana masih menjadi trending topik di media sosial. Kita akan membahas lagi bus Trans Putra Fajar bernomor polisi AD 7524OG mengalami kecelakaan di kawasan Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Bus yang ditumpangi oleh siswa SMK Lingga Kencana Depok menabrak satu mobil dan 3 motor. Akibatnya 11 orang yang terdiri dari guru, 9 siswa dan seorang pengendara motor meninggal dunia. Iya, pemirsa, pihak Jasa Raharja dan Pemkot Kota Depok pun memberikan bantuan, maksud kami santunan, kepada 10 ahli waris korban kecelakaan bus pelajar SMK Lingga Kencana. Selain korban meninggal dunia, santunan ini juga diberikan bagi korban luka-luka yang tengah dirawat di rumah sakit. Pemberian santunan kepada ahli waris para korban dari Jasa Raharja ini berupa uang tunai 50 juta rupiah dari Pemkot Kota Depok senilai 10 juta rupiah. Selain penyerahan santunan, hari ini juga diserahkan uang jaminan maksimal 20 juta rupiah untuk korban luka ringan maupun luka berat. Dan pemerintah Kota Depok juga menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas tragedi yang menimpa keluarga dari pelajar di SMK Lingga Kencana dan berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Pemkot Depok juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses evakuasi para korban. Dan sementara itu, pemirsa, pihak SMK Lingga Kencana ini membantah adanya tudingan dari sejumlah wali murid kalau perjalanan study tour ini tidak sesuai dengan kesepakatan dalam rapat. Karena menurut Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana, kegiatan study tour ini sudah melalui persetujuan dari para wali murid. Dirut Jasa Raharja, Dirut Operasional Jasa. Nah, pihak polisi ini juga kemarin mengatakan ketika sudah melakukan olah TKP secara manual begitu ya, melihat langsung ke lokasi, tidak ada katanya bekas rem dari bus itu. Karena kan busnya bilang remnya blong ya, jadi sempat mau ngerem tapi tidak bisa. Tapi nyatanya kalau dari pihak kepolisian tidak ada sebenarnya bekas rem di jalan itu. Oke, jadi ini sudah dilakukan TKP-nya oleh TKP-nya. Dan di satu sisi juga pemirsa, penyidik unit Gakum Polres Subang ini juga meminta keterangan sejumlah saksi terkait kecelakaan yang melibatkan bus Putra Fajar yang menewaskan 11 orang. Yang mana semula pengemudi bus ini akan dimintai keterangannya. Namun dengan kondisi yang belum stabil dan baru saja dipindahkan dari RSUD Subang ke klinik Dokes Polres Subang, maka polisi ini tidak bisa meningkatkan status penyelidikannya terlebih dahulu karena melihat bagaimana kondisi dari si supir bus ini. Oke, dan penyidik saat ini juga tengah mendalami kondisi bus serta dokumen-dokumen kelengkapannya dengan kerjasama pihak dinas perhubungan. Ini juga dikatakan bahwa bus tersebut tidak memiliki surat operasi lagi ya, sudah sempat tidak mengikuti uji KIR selama 5 bulan. Jadi status angkutannya ini tuh sebenarnya tidak sah karena belum ada kembali pendaftaran ke Kemenhub bahwa kalau si PO ini sudah laik untuk jalan terutama untuk antar kota ya. Dan kalau dari KNKT sendiri juga dugaan sementara adalah sebenarnya ini bus biasa tapi dijadikan high decker. Jadi tidak sesuai kerangka busnya itu. Iya, jadi Gemma dan pemirsa, sebetulnya ini tadi kan sudah disampaikan oleh Gemma karena memang pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan ini sudah mengungkapkan sejumlah temuan memang terkait dengan kondisi bus yang mengalami kecelakaan. Tadi Gemma sempat menyampaikan bagaimana kondisi bus ini yang dilakukan ini tanpa izin angkutan. Karena kalau misalkan kita melihat dari pernyataan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno memang ini menyampaikan kalau busnya ini tidak memiliki izin angkutan dan status lulus uji berkalanya hanya berlaku hingga 6 Desember 2023. Berarti hingga saat ini belum ada izinnya. Tadi Gemma sudah menyampaikan. Kemudian selanjutnya yang kedua ini ternyata bekas bus antar kota dalam provinsi. Yang kalau kita lihat memang platnya ini kan tidak sesuai dengan operasionalnya, yang mana kalau operasional ternyata di Bekasi ya. Sedangkan ini platnya AD, biasanya di wilayah Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan Jawa Tengah.
Kemudian selanjutnya ini juga ada perubahan rangka bus yang tadi Gemma juga sudah sampaikan karena ini temuannya dari KNKT. Kalau ada perubahan spesifikasi rangka bus yang menjadi lebih tinggi dengan model high decker. Nah, kemarin juga sempat ada wawancara ya kepada salah satu siswa yang selamat begitu dari kendaraan tersebut. Dia mengatakan bahwa memang ketika sebelum kecelakaan mereka tuh sempat minggir dulu untuk makan sore. Nah, kemudian kata si siswa ini ketika lagi makan sore, dia melihat memang supir ini lagi ngecekin si busnya ini. Karena ternyata busnya ini sempat mogok katanya di siang hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.